Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai SEA Games di mana cabang olahraga sepak bola timnas U22. Yes. U22 kita masih berpeluang begitu ya. Yes. Karena sebelumnya kita membahas ini timnas Indonesia U22 ini butuh keajaiban nih untuk bisa lolos begitu ya. Tapi ternyata magic happen. Ya, magic pertama nih happen nih. Tadi Vietnam akhirnya yang kita curigain bisa akan bermain mata lah dengan ekspektasi lah ya. Malaysia ya. Imbang mereka dua-duanya lolos. Tapi ternyata tadi Vietnam, luar biasa. Mereka bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0. Ya. Hingga akhirnya apa? Asa Garuda Muda belum padam. Jadi ya kita akan membahas ini. Walaupun kita masih membutuhkan keajaiban-keajaiban berikutnya. Tapi yang pasti satu langkah dulu udah dilewatin oleh timnas U22. Karena kalau tadi pertandingan Malaysia di grup B melawan Vietnam betul berakhir dengan draw, maka otomatis peluang Indonesia Garuda Muda akan tertutup. Ya. Gak ada gunanya lagi mereka berhadapan dengan Myanmar pada pertandingan besok. Nah, tapi hasil berkata lain, Vietnam main ngotot dan akhirnya bisa menang dengan skor 2-0 hingga membuat Vietnam saat ini lolos ke babak semifinal, menemani Filipina dan juga Thailand tadi juga yang juga menang lawan Singapura. Jadi sudah ada 3 tim yang akhirnya lolos ke babak semifinal, yakni Thailand tuan rumah, Filipina dari grupnya Indonesia grup C, lalu ada Vietnam dari grup B. Nah, tinggal ada satu nih peserta yang harus diambil dari jalur runner up terbaik. Nah, disinilah kesempatan Indonesia untuk bisa paling tidak mengamankan satu tiket terakhir lewat jalur runner up, walaupun itu tidak mudah. Nah, kalau kita lihat prediksinya akan seperti apa nih Marco nih? Iya, kalau kita lihat perjalanan Indonesia memang ini menjadi sebuah pukulan telak ya, kekalahan Kekalahan awal itu menjadi pukulan telak ya Marco. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat, kita ingat bahwa pertandingan turnamen itu sebenarnya pertandingan pertama itu belum tentu menjadi tolak ukur untuk sebuah hasil akhir. Karena kalau kita ingat Argentina juga di Piala Dunia 2022 kemarin mereka kalah juga di pertandingan pertama dulu lawan Arab Saudi kan. Akhirnya jadi juara dunia. Nah, apakah ini berlaku untuk Indonesia kan siapa tahu. Namanya juga berharap meskipun perbandingannya agak jauh agak jauh memang, tapi hal-hal seperti itu terjadi begitu ya. Magic happen. Tapi ya maksudnya dalam artian kita berharap boleh lah. Tapi yang pasti kan masih ada peluang. Tadi asalnya masih belum padam karena tadi memang Vietnam menang. Nah, PR Indonesia sekarang tinggal melawan Myanmar kan seperti itu karena memang tinggal satu pertandingan lagi. Nah, Indonesia kemarin kenapa ini sangat krusial karena memang jumlah timnya di grup itu hanya 3. Kalau kemarin Kamboja masih bermain dan tidak mundur dan by the way Kamboja akhirnya mundur dari semua cabang olahraga. Karena permasalahan dengan Thailand Iya betul, karena ada masalah dengan Thailand, ada perselisihan lah ya antar negara dan akhirnya mereka memilih cabut dari seluruh cabang olahraga yang ada di SEA Games 2025. Tapi mereka tidak ikut ambil bagian di sana. Nah, kalau andainya Kamboja tidak mundur maka Indonesia pertandingan pertama ini tidak terlalu menentukan sebenarnya karena masih ada 2 pertandingan krusial ya. Tapi karena laga Indonesia hanya 2 pertandingan, sisa 2 pertandingan. Makanya kalah ini sangat krusial sekali kemarin. Ya, Singapura kan digeser ke grupnya Thailand. Nah, oke, dan inilah yang menjadi PR kita besok. Berapa skornya yang akan dihasilkan dalam pertandingan ini? Yang pasti Indonesia harus bisa menang besar. Kenapa bisa menang besar? Karena kalau kita lihat di slide kedua, inilah adalah posisi klasemen runner up terbaik. Nah, Malaysia saat ini akan berada di posisi teratas dengan 3 poin, lalu ada Timor Leste dengan 3 poin juga, dan Indonesia dengan 0. Sebenarnya Myanmar juga masih masuk lah di sini ya, masuk dengan poin yang 0 juga. Dan Malaysia saat ini selain unggul poin mereka juga ada unggul selisih gol. Kalau kita hitung di sini adalah dia positif 1. Nah, kalau Indonesia di sini ada minus 1. Nah, cara Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya adalah apa? Dia harus bisa melewati perolehan poin dari Malaysia yang ada di peringkat teratas saat ini untuk runner up terbaik. Nah, artinya kalau kita lihat dari hitung-hitungan seperti ini, maka Indonesia membutuhkan yang pasti adalah kemenangan 3 poin, dan juga selisih gol. Kita harus bisa melewati selisih gol dari Malaysia. Malaysia sudah selesai, tidak ada pertandingan lagi. Dia plus 1, kita minus 1. Berarti artinya kalau kita mencetak 2 gol, maka posisi selisih golnya akan sama. Berarti kalau kita 2 gol, maka akan berlaku adalah produktivitas gol. Maka Indonesia akan dilihat produktivitasnya nih, siapa yang paling produktif. Makanya Indonesia mau nggak mau harus bisa menang besar. Paling tidak mencetak gol banyak saat berhadapan dengan Myanmar. Nah, yang paling bagus lagi adalah kalau kita bisa menang lewat 3 gol, margin 3 gol. 3-0 atau mungkin 6-3 atau seperti itu. Pokoknya marginnya
3 gol. Karena apa? Karena dengan selisih 3 gol maka kita akan melewatin perolehan Malaysia. Nah, sementara Myanmar juga sebenarnya berpeluang hal yang sama ya. Maksudnya dalam artian Myanmar juga ketika bisa menang besar maka dia bisa juga akan lolos ke babak semifinal. Nah, inilah sebenarnya PR yang akan harus dilalui oleh timnas U22. Dan di sini ini tentu tidak mudah karena ini adalah pertandingan terakhir di mana sebelumnya Indonesia sama sekali nggak cetak gol waktu berhadapan dengan Filipina. Nah, kalau kita lihat, apakah mungkin kira-kira bisa memenangkan pertandingan dengan skor di atas 2 atau dengan margin paling minimal 3 gol saat berhadapan dengan Myanmar. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini adalah rekor pertemuan dari Indonesia dan Myanmar ya. Indonesia dan Myanmar. Ini sebenarnya dari tahun 2015 ya Marco ya, bisa kita lihat ya timelinenya. Ini 1, 2, 3, 4 pertandingan terakhir. Nah, Indonesia berhadapan dengan Myanmar ini di SEA Games sudah cukup sering ya. Maksudnya dari ya ada sekitar 10 pertandingan lah. Dari masih Myanmar itu masih dikenal dengan namanya Burma dulu. Indonesia sudah berhadapan dengan mereka. Dan ini adalah 4 pertandingan terakhir di mana Indonesia, kalau kita lihat di sini sebenarnya hanya kalah sekali ya. 2015 Indonesia menderita kekalahan dengan skor 2-4. Selebihnya Indonesia memenangkan pertandingan. Dan ini adalah gambaran bahwa kekuatan Myanmar sebenarnya boleh dikatakan masih di bawah levelnya Indonesia sebenarnya dari. Apakah mereka ada pemain-pemain baru, Marco? Untuk tahun ini karena kalau kita lihat dari tahun terakhir adalah 2023 ya. 2023 kita menang dengan skor 5-0. Sebenarnya pemain-pemain Myanmar ini, kalau bisa saya ceritakan sedikit, era keemasan pemain atau timnas Myanmar ini adalah di 2013 saat mereka itu menjadi tuan rumah. Saat itu memang iklim sepak bola di Myanmar itu cukup baik dan mereka berharap bisa paling tidak mendapatkan medali pertama mereka dari cabang sepak bola. Entah itu mereka dapat emas ataupun perak seperti itu. Nah, saat itu juga Indonesia berhadapan dari laga penentuan berhadapan dengan Myanmar. Dan Indonesia menang dengan skor 1-0. Sebenarnya di atas ini kan 2015, 2013 ini Indonesia itu menang dengan 0-1. Nah, setelah itu era Myanmar ini sebenarnya nggak terlalu menjanjikan ya. Maksudnya setelah di 2015 mereka bisa menang dengan skor 2-4, tapi selebihnya Myanmar tidak banyak berkembang. Mereka juga tidak memiliki pemain-pemain naturalisasi seperti Indonesia. Sementara di Indonesia iklim kompetisinya juga lebih baik dan pemain-pemain tidak hanya bermain di liga lokal tapi juga ada pemain yang diaspora di sana, ada Morojistra, ada John Marks, ada Ivar Jenner yang bermain di luar. Jadi secara kualitas sebenarnya Indonesia ini masih ada di atas Myanmar, dihitung-hitungan di atas kertas. Tapi yang perlu dijaga adalah apa? Bahwa dua-duanya juga masih berpeluang untuk menjadi runner up terbaik. Jadi Myanmar juga pasti akan tampil ngotot besok. Nah, kalau kita perhatikan kemarin wawancara dengan Pak Marji, manajer timnas Indonesia, mengatakan bahwa dia meminta tim pelatih untuk menyiapkan strategi yang mematikan. Nah, ini sebenarnya strategi mematikan ini seperti apa? Tentu tim pelatih yang paling tahu apakah mereka akan mengubah formasi yang akan dimainkan melawan Myanmar atau mereka akan memberi penekanan-penekanan untuk serangan atau seperti apa. Yang pasti adalah saat menghadapi Myanmar, Indonesia harus main menyerang, harus main terbuka. Karena apa? Karena mereka membutuhkan gol. Indonesia membutuhkan gol. Nggak bisa main bertahan karena nggak akan mencetak gol dong kalau bertahan. Nah, yang ideal tentu saja adalah mencetak gol cepat. Paling tidak di babak pertama udah ada gol, paling atau nggak 1 atau 2 lebih baik. Nah, dengan demikian bertanding di babak kedua kan mental pemain Indonesia juga akan lebih baik. Lebih baik dan juga pressure-nya mungkin akan lebih berkurang ringan, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari laga terakhir di tahun 2023 kemenangan 5-0 Indonesia atas Myanmar ini bisa dikatakan kita sebenarnya masih punya asa yang cukup besar begitu ya untuk mengalahkan Myanmar dengan skor besar juga, mengulang kemenangan dengan skor besar seperti ini. Dan ya kita juga punya penyerang-penyerang yang sebenarnya cukup teruji sebenarnya. Di sana ada Morojistra juga, di sana juga masih ada Hoki Caraka, ada Jens Reven di sana. Terus ada Rafael Struijk juga. Yang pasti adalah jangan lagi mengulangin kesalahan saat pertandingan melawan Filipina kemarin di mana banyak kesalahan-kesalahan elementer juga yang masih dilakukan oleh para pemain. Pertanyaan saya adalah ketika wawancara dengan Pak Sumarji begitu ya, apa yang beliau sampaikan ketika Marco bertanya tentang apa yang menjadi celah-celah atau kekurangan dari timnas kita? Kalau sebelum Pak Marji, Pak Indra Safri dalam wawancara atau jumpa pers pernyataannya lah sebelum setelah pertandingan melawan Filipina itu mengatakan banyak hal yang
instruksi dari tim pelatihan yang tidak dijalankan oleh para pemain. Nah ini nggak tahu nih kenapa. Apakah ada miskomunikasi dengan para pemain? Apakah memang miskomunikasi atau mereka terbawa suasana, saya nggak tahu. Tapi seperti apa, sejauh mana mereka tidak menjalankan instruksi ini, game plan-nya tidak berjalan. Sebenarnya game plan-nya tidak berjalan sesuai dengan harapan pelatih. Kita nggak tahu sejauh apa dan apa penyebabnya. Tapi yang pasti Pak Marji atau Sumarji mengatakan bahwa memang kekalahan itu cukup memukul timnas Indonesia U22 dan mereka berharap tentu celah-celah itu adalah mereka yang paling dicatat oleh Pak Marji itu timnas U22 sama sekali tidak tampil ngotot seperti biasanya tim-tim U22 atau tim usia muda pada umumnya. Dan kenapa dia membandingkan dengan era Sintayong di mana saat itu juga tim-tim usia muda itu di babak pertama mereka bermain ngotot sekali. Dan ini yang nggak terlihat dari tim U22 kemarin saat berhadapan dengan Filipina. Dan ini yang diharapkan nanti harus keluar nih saat berhadapan dengan Myanmar. Mereka harus bermain ngotot kembali, agresif lagi, mencetak gol, dan syukur-syukur kita bisa melewati 3 gol, bisa atau paling tidak 3 gol dan kita bisa mengunci tiket ke semifinal, Mai. Ya, itu dia harapan kita tentunya ya, Marco ya. Semoga game plan-nya untuk kali ini akan berhasil dijalankan begitu ya oleh Indra Syafri dan juga para pemain kita. Akan berlaga hari apa, Marco? Besok, jadi hari Jumat pukul 6 sore atau 18.00. Waktu Indonesia Barat. Jadi kita mungkin bisa menyaksikan besok apakah kita masih melanjut ke babak semifinal atau asa kita harus terhenti di fase grup. Ya kita sama-sama berdoa lah karena kita nggak bisa terlalu campur dengan internal tim. Jadi yang bisa kita kirimkan adalah doa dan semangat. Tapi paling nggak prediksi ada dong, Bro Marco. Iya, kalau saya sih memprediksi, aduh gimana ya. Yang pasti saya prediksi Indonesia bisa menang. Masih paling tidak lewat 2 gol lah. Minimal 2 gol kita bisa dapat. Dan semoga kalau mujur-mujurnya nih 3 gol, kita nggak harus beradu produktivitas dengan Malaysia. Jadi ya kemenangan besok atau keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal bukan cuma baik untuk Indonesia, tapi paling tidak bukan memperbesar peluang untuk mempertahankan emas, tapi juga paling tidak menyingkirkan musuh bebuyutan juga nih, Malaysia. Kan gitu kan. Jadi ada satu sekali tembak dua kena kan gitu kan. Musuh bebuyutan bisa disingkirkan. King Indo ini harus ini ya, menyingkirkan Malaysia. Jadi ya kita berharap lah untuk kemenangan Indonesia. Ya, oke. Anyway, terima kasih Bro Marco untuk gocekannya hari ini. Dan pemirsa, kita masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami di NTV Sport. Thank you. Terima kasih.